Padahal yang kita tahu untuk poin itu sebenarnya mereka ada 5 ya. Berarti Rocky ya belum main ya? Rocky belum main. Rocky belum main. Bentar, daripada kita ngelantur, gue pengen lihat datanya dulu dari arah tim Voin ya. Harusnya Rocky. Ya, Rocky belum main, Rocky Ya kan? belum main. Mengingat juga hari ini adalah hari pertama untuk Voin Donkey main kan. Karena kan mereka ada di grup B, hari pertama mereka main, jadi belum ada tanda-tanda dimainkannya itu. Harusnya ya. Si Karena Rocky. dari tadi ngeliatnya tuh Boboho, Zeta, Maxius, Reizak gitu. Malah gue kaget gitu, Reizak yang baru naik kelas langsung dikasih kesempatan buat langsung bermain. Atau pengen dibuat panas dulu Jel. Jadi yang baru masuk buat ada di PMSL kasih ngerasain atmosfernya dulu. Bagus syukur, kalau misalkan kurang bagus ada evaluasi. Iya. Bisa jadi. Ada strategi-strategi khusus karena ini kan Coach Devian juga kan yang menaungi. Jadi akan kita lihat nanti. Dan sepertinya tidak ada aset in and out tadi terpantau. Mungkin tidak ada pergantian pemain atau mungkin kelupaan. Tapi ini dia untuk match Miramar pertama kita. Silakan. Selamat menyaksikan buat kalian semua di mana kali ini pesawat mengudara berangkat dari arah bawah menuju ke arah Oasis mengambil bagian sebelah kiri dari Miramar. Kalau kemarin circle-nya agak-agak bikin pusing yang main karena kemarin itu Miramar pertama circle-nya menuju ke arah atas, ke arah Oasis. Lalu juga di Miramar yang kedua kalau nggak salah kemarin circle-nya agak-agak ke kanan. Elazahar, Kersdal Valley, Truck Stop, Impala juga masuk untuk circle yang pertama. Jadi agak-agak merepotkan tentunya dan harus memprediksi juga kira-kira apakah circle itu akan menuju ke arah dua pulau yang berbeda itu atau tidak. Karena gue sangat menginginkan tapi tidak pernah terjadi. Belum pernah kan? Gue bingung juga selama gue nonton pernah, ngecast gak pernah gue ke arah situ. Ngecast gak pernah, di tag orang pernah. Iya sama, percis. Nah gitu dia. Dan kalau misalkan teman-teman melihat ada beberapa nama kota yang berubah ya. Los Tigers menjadi Partona dan juga Jangkiat menjadi Truck Stop. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya itu apa, yaitu kota-kota yang sebelumnya kalian pernah mainkan. Tapi kalau melihat dan mengingat zona-zona yang sudah, udah kebentuk. Nggak jadi deh. Tadi baru mau bikin cocok logi. Dari tadi zonanya ke air. Ternyata yang kali ini zona membosankan. Tapi masih ada airnya. Dikit. Iya, intinya kan zona ke air. Ya siapa juga yang mau ngambil air itu? Ya kali aja yang butuh air bakal ngambil. Iya bener. Buat cuci muka atau buat apa biar melek lagi. Karena udah masuk Miramar ini gersang coy. Jadi harus ada air yang menyegarkan untuk bisa membuat mereka tetap fokus. Dan Voin ternyata mereka mengambil bagian Valdelmar. Ini kayaknya bawaannya Boboho dah. Ngambil Valdelmar dari saat mereka ada di TP. Dari zaman, ya itu, dari zaman-zaman The Dari Pillars. zaman namanya masih Slayer waktu The itu. Pillars, Slayer, terus pernah jadi pas di Boom juga kan. Dulu tuh kalau nggak salah Boboho itu bermula dari komunitasnya EVOS dengan nama Slayer. Ya. Karena mereka lolos, yang mengakuisisi mereka adalah The Pillar waktu itu. Betul. Makanya masuk dengan nama tersebut, bahkan waktu itu ada begal yang terlalu tragis mereka rasakan di season-season PMPL. Karena partang baru mau ke saya, sabar bos. Nah itu tiba-tiba ada yang menjegal gitu. Terjadi. Sampai akhirnya sekarang Boboho ada di Valdelmar tetap dengan tim yang berbeda. Gagal ya waktu itu ya, dibegal di bagian tol lingkar luar Miramarnya waktu itu. Ya nanti kita lihat untuk dari Voin Donkey apakah masih melakukan strategi yang sama atau enggak. Karena biasanya kalau kita ngambil IGL memang ngikutin rotasi IGL ya kecenderungannya. Yeah. Dan juga kita melihat kembali ada banyak sekali tim yang tersebar, tidak ada tabrakan sama sekali. Beda dengan hari pertama kemarin karena kemarin gue jujur melihat tabrakan dari Morp dan juga Crit VIP itu kayaknya Morp sama Yudo. Sorry. Morp sama Yudo itu tuh kayaknya nggak selesai gitu ya. Sunhawk iya, Irangel iya. Irangel terakhir walaupun mereka nggak bentrok di Severny tapi ujung-ujungnya ketemu juga. Makanya gue heran gitu loh, kok bisa gitu jodoh nggak kemana. Dan untuk di kali ini bentrokan-bentrokannya belum kelihatan dengan pasti ya. Kayak derby-derbynya nih siapa sama siapa. Kalau dulu kan kita inget kayak ada Voin sama Vampire ya kan. Yang dimana sama-sama V, makanya tadi RRQ sama Sersia, rebutan school, apartemen school. Pernah ada, terus juga RRQ Boom juga sering ketemu pas PMSL Spring kemarin. Untuk di Summer kayaknya masih belum kelihatan untuk warna-warnanya. Maklum, masih hari kedua ya kan. Masih hari kedua, masih bisa dibilang masih banyak yang meraba-raba lah. Betul. Dan
kalau misalkan melihat dari Boom sendiri pun mereka ada hal yang menarik sih menurut gua dari Boom. Selain Oljan yang bikin giveaway. Iya. Gue udah ikutan. Gue juga ikutan. Itu gimana sih ditentuinnya? Hoki-hokian ya? Ya itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan. Gua Ya karena tergantung dari Oljannya lah. Karena kan dari GM-nya Boom yang mengadakan giveaway sendiri gitu kan. Jadi kita harus mengikuti rules yang ada. Dan sebenarnya rulesnya juga nggak neko-neko sih Jel. Normal lah kayak lo harus follow apa, lo harus nge-tag berapa orang, lo harus nge-share kemana gitu-gitu. Dijadikan S dan K untuk mengikuti syarat dan ketentuan. Giveaway yang diadakan oleh Oljan. Oh gitu. Wah, Boom Esports sih tim terbang. Takut juga. Jangan deh. terbang, tim terbang. Serigala mana bisa terbang? Abis terbang kemarin PMSL Spring Iya, kan jadi champion. Ya. Dan mereka bakal terbang lagi nanti untuk mewakili Indonesia di ISF. Yang diadakan di Riyadh. Iya. Tapi belum tentu, bukan langsung terbang. Apa sih, ikut kualifikasi dulu katanya. Emang ada kualifikasinya lagi? Bukan mereka langsung terbang ya? Enggak, terakhir gue ngobrol tuh katanya ada kualifikasi dulu. Tapi gue gak terlalu tahu pasti ya. Iya, intinya kita mendoakan semoga mereka terbang beneran gitu. Semoga bisa jadi juara. Lolos dari kualifikasi dan juara di ISF. Nah itu. Nah ngomongin Boom Esports lagi belum kelar tadi ya. Apa tuh? Line up mereka tuh sebenarnya ternyata nggak ganti. Actually. TAPI. Ada yang berubah itu adalah cadangannya. Dulu cadangannya Ken. Tapi kali ini diganti jadi Rhapsody. Ya kan? Padahal kemarin kan si Ken tuh bilang, iya kenapa gue jadi cadangan karena biar gue tahu nih masalahnya apa di dalam. Nah kayaknya ini ada ganti-ganti job desk nih. Atau mungkin lagi diuji coba Rhapsody juga atau gimana. Ya, mungkin sekarang tugasnya Rhapsody untuk melihat lebih problem internal antar playernya, di in-game-nya seperti apa yang nantinya bakal didiskusikan bersama dengan Ken. Iya itu, makanya sebenarnya kalau dari line up pun Boom itu nggak berubah, cuman berubah di substitute-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat Boom andai kata lagi ada satu hari bad day gitu ya, ada kemungkinan nanti Rhapsody bisa diturunkan, mungkin seperti itu. Tapi ya balik lagi kita tidak tahu dapur-dapur orang seperti apa. Dan kalau The Savior juga kita tadi udah bahas kalau misalkan The Savior tidak ada pergantian sama sekali. Jadi yang bener-bener ekstrim itu kayak Roy, ya kan? Roy itu karena kemarin jelek banget di Spring, nggak bagus. Sersia juga cuman dikit. Siapa lagi ya yang ekstrim ya? Tim Thailand nggak banyak sih yang ganti-ganti ekstrim. Tim Malaysia ganti player. Ya maksudnya welcome sama farewell-nya nggak banyak ekstrim. Iya. Cuman paling 1 atau 2. Tim Indo juga paling. Sersia kemarin nggak masuk grand final loh Jel di season sebelumnya. Karena mereka cuma dapetin Super Sunday 1 kali di minggu pertama. Minggu kedua, minggu ketiga mereka nggak main di Super Sunday sama sekali. Bahkan Infinity pun mereka juga tidak masuk ke grand final. Beda nasib sama Sersia. Kalau Sersia ngegasnya di minggu pertama, Infinity ngegasnya di minggu terakhir. Ya, karena waktu itu Infinity apa ya, mendadak ngeri ya kalau nggak salah. Yang di minggu terakhir 34 poin mereka dapetin. Iya ya, rata-rata tim Thailand kayak gitu sih gameplaynya. Tapi anyway, Baswe juga sudah mulai ada fight juga dari tim Secret. Break bakal langsung menghantam aja satu pemain dari Creed VIP. Newbies ini adalah salah satu pemain di tim Malaysia Creed VIP yang asalnya itu dari Brunei Darussalam. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru tahu ini tim apaan sih? Creed VIP ini adalah tim Malaysia yang dimana 2 pemainnya itu adalah orang Brunei Darussalam. Sama kayak Todak. Ya. Tim berbase di Malaysia, tapi ada 2 pemain dari Indonesia dan coach mereka juga dari Indonesia saat ini. Ya. Dan fight masih terjadi antara tim Secret dan juga Creed VIP. Sebuah distraction mobil tadi lewat ke arah atas. Bisakah Creed VIP membalaskan posisi ke arah tim Secret? Karena Brick masih dengan posisi yang cukup aman kali ini di bagian luar dari rumah, menjadi ninja juga dengan smoke yang sudah di pop up, yang sudah di set up. Sementara Creed VIP mereka menyebar menuju ke arah 3 titik yang berbeda, tapi Bill kali ini akan coba mengamankan satu, menjadi flanker, menjadi malaikat pencabut nyawa untuk tim Secret. Bisakah pergerakan ini berhasil? Tapi di bagian lain ternyata berhasil. Putra bisa mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Ya, inilah Bill, salah satu pendatang baru untuk Creed VIP. Dengan adanya 1 knockdown yang berhasil didapatkan, ini membuat Iron Pro bakal cukup pede untuk langsung mengconfirm elimination poinnya. Tapi GK bakal langsung mengejar penyusup yang ada di bagian lantai 2. Masih dicari kembali dengan seorang Name Cute, bakal langsung masuk men-screening satu ruangan. Tapi apa daya,
Pemain dari Creed VIP tidak bisa kemana-mana. Pemain pendatang baru dari Creed VIP yaitu seorang Bill. Tapi fightnya masih berlanjut juga di sini. Iron Pro menjadi maling di atas atap. Langsung menembak satu pemain. Tapi ada Geek Fam Malaysia juga sudah mengintai dari bagian kejauhan. Dan mungkin aja siap menjadi third party. Ya, ini kayaknya mereka lagi membaca situasi. Mereka lagi memperkirakan fightnya udah terjadi seperti apa. Dan siapa yang bonyok, bisakah mereka entry menjadi pelakor. Di antara fight antara tim Secret dan juga Creed VIP. Ada yang keluar dan memberikan kejutan dengan S12K. Satu orang bahkan langsung dipulangkan dengan sangat cepat. Putra sudah selesai perjalanannya dan kali ini Putra akan langsung saja menghadapi pemain terakhir yang ada di arah dalam namun gagal. Dan yang masuk bukan Geek Fam tapi Bigetron. Lah, iya tiba-tiba ada Bigetron. Lewat doang, turun. Lah ketemu sama Geek, Audrey. Nah Audrey ketangkap, emang kaget. Apa yang terjadi ini di luar Nurul. Dan tiba-tiba saja dari tim Secret hanya menyisakan 2. Harusnya dia masih bisa melakukan revive terhadap seorang Break. Tapi Bigetron kayaknya waktu atau timing mau menjadi third party agak sedikit terlambat ya. Dan benar saja Yudo Alliance sudah mulai mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Tapi kita bakal fokus dengan Vampire berlawanan dengan Pygmy Acul down. Karena ada satu granat yang langsung masuk, 3 pemain to the rescue kali ini. Apakah sempat atau tidak, tapi ternyata ada satu bangunan yang bisa menyelamatkan mereka. Dan Rex Regum Keon dari bagian kejauhan juga menjadi third party. Billboard berputar-putar, hampir ketangkap. Tapi lihat berapa granat yang sudah dipegang oleh Vampire, bakal siap untuk ditimpukin menuju ke arah pemain-pemain Pygmy. Ini terlalu chaos sih. Terlalu berantakan banget fight yang terjadi. Bahkan tiba-tiba kok ada Fast Clan yang bisa ngedapetin pemain dari BTR. Padahal tadi BTR kalau nggak salah bentroknya deketnya itu sama tim Geek Fam. Dan tiba-tiba Fast Clan juga ikut andil. Bahkan ternyata RRQ juga bisa mendapatkan pemain dari arah Vampire Stone. Dipulangkan ke arah lobby. Padahal VPS sedang tertahan ke arah Pygmy. Tapi ada RRQ yang memantau dari kejauhan menjadi third party, menjadi pelakor tentunya. 3 melawan 3 kali ini sudah mulai masuk ke depan. Billboard masih menahan di angle yang cukup aman. Namun tim Secret yang saat ini terpantau. Ada BTR juga dan ada Face Clan. Face Clan datang ternyata. Oh, akhirnya jadi ya mepetnya mereka. Mepet jadinya. Makanya itu kenapa si BTR satu persatu dipulangkan. Dan melihat juga dari tim Flash ternyata ikut campur dari bagian belakang. Pygmy sama Vampire dari tadi perang banyak sekali yang ikut campur. Ini membuat mereka agak sedikit kelimpungan juga. Ini mana sih yang harus ditembak, dan ternyata dari Nuzi dari bagian luar. Nuzi jump shoot. Nuzi, kerasukan apa ini Nuzi? Gua nunggu facecamnya Nuzi lagi sih. Sumpah Gua ya. nunggu facecamnya Nuzi lagi cuy. Nuzi main di Thailand ngeri loh. Bukan itu doang Jal, sebenarnya banyak jam terbang yang dia dapetin gitu ketika off-season kemarin. Gokil coy. Karena dia jadi pilihan utama cuy buat masuk di line up utamanya VPS sekarang. Dan itu ngebuat dia kayaknya makin siap, makin mantap untuk bisa memberikan yang terbaik. Apalagi dia bermain di Thailand, otomatis tidak boleh memberikan hal yang jelek. Harus ada tren positif yang dia berikan. Dan Bigetron hanya bisa menahan langkah kakinya dari Satarles di bagian lantai 2-nya. Sementara kita berpindah juga menuju ke arah tim Flash yang akhirnya bisa memulangkan Vampire menuju ke arah lobby. Habis dipuji mereka hilang ke arah lobby dan Satarles juga sudah dipulangkan. Sudah ada 2 tim Indonesia yang dipulangkan ke arah lobby. Pygmy dan juga Bigetron karena memang chaos banget cuy. Yang tadi kita lihat kayaknya cuman tim tim Secret yang lagi asik sama Creed VIP. Terus tiba-tiba ada yang datang BTR, Geek Fam juga tiba-tiba datang. Yang punya decision paling oke sejauh ini sebenarnya Geek Fam. Karena mereka nggak komit tadi buat nabrak dan gangguin rumah panjang. Ya kalau misalkan dia tiba-tiba punya rencana seperti itu mungkin beda cerita ya kan. Soalnya tadi memang timingnya sih. Timing dari BTR itu nggak pas untuk menjadi third party. Tapi anyway kita melihat GK sebagai last man standing. Dibrodotin, dibredetin sama pemain-pemain Face Clan. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Mau tidak mau tim Secret harus dipulangkan. Kita bergeser menuju ke arah Void Donkey. Yang dimana mereka sedang berupaya untuk bisa masuk dari arah jam 6. Karena di bagian arah jam 6 ini juga masih ada pemain-pemain CM9 juga. Rezak sudah mulai berputar-putar dia. Ini adalah salah satu pemain pindahan dari ARF. Yang menurut gua dia baru datang, baru masuk. Dan bisa dibilang cukup memiliki mentalitas. Karena sedari tadi beberapa kali kalau lu lihat. Rezak itu selalu menjadi pemain terakhir dari Void. Ya bahkan dia yang menyumbang poin yang lumayan banyak lah untuk diakumulasi elim-elimnya sebagai poin tambahan bagi tim tersebut tentunya. Bagi tim Void pastinya. Dan dari arah Flash yang hanya menyisakan 1 orang saja di bagian belakang. Batman terpisah dari anggota Flash yang lainnya karena harus menahan pergerakan dari arah tim RRQ. Sementara Sersia mereka masih belum keluar dari tempat nyaman di Impala. Void sudah mulai melakukan pergerakan, mereka mengambil bagian kanan atau bagian timur dari arah Impala, membelakangi perumahan-perumahan atau komplek dari arah Impalanya, mencari tempat yang cukup aman untuk mereka bisa masuk.
Dan kayaknya mereka berniat untuk menjadi pelakor ketika tim-tim lain sedang komit untuk melakukan fight. Karena di bagian kanan ini ada Sersia, ada PE, dan yang muncul baru itu adalah tim Void. Ya, ada kemungkinan spekulasi seperti itu bisa terjadi. Tapi ini Miramar yang menarik ya, karena kalau bisa kita bilang tempo permainannya itu roller coaster sekali. Biasa kita melihat tempo permainan seperti ini tuh ada di Sunhawk ya, ketika lu early game, lu disuguhkan dengan fight demi fight yang nggak ketolong, kok banyak tiba-tiba fightnya. Mendadak kosong mapnya, banyak tempat yang bisa dimainkan. Akhirnya tempo menjadi menurun kembali. That's why kita sekarang tidak ada melihat peperangan, hanya melihat Yuha yang terjebak di ruang nostalgia. Jangan. Yuhanya nggak bisa kemana-mana. Hanya memiliki satu bagi berasap saja. Gue nggak tahu bisa selamat apa enggak ya, karena dia last man standing ya? Dia last man udah. Oh, dia last man standing. Yang tiganya udah banyak duluan tadi. Gawat itu. Dia udah di tengah-tengah kayak gitu. Baginya berasap. Mana gitu kan. Wah, nggak bisa tahan emang. Ini notesnya buat Yuha itu banyak. Dia tinggal sendiri 1. Baginya berasap 2. Open field 3. Smoke terbatas 4. Ya udah. Hanya tinggal menunggu takdir adakah peluru nyasar, dan ada ternyata tadi datang dari Sersia untuk menarik nyawa dari Yuha yang sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. 10 tim tersisa, tempo agak sedikit melambat, bahkan ternyata RNJ hampir saja bisa mendapatkan Paragen, sebuah angle yang cukup bebas tadi, tapi timingnya tidak terlalu tepat untuk bisa mendapatkan knockdown. Iya, pas banget tadi ada satu bokong yang terbuka, tapi gerak-gerak dia, sangat disayangkan itu. Dan melihat juga ke arah jam 7 ada FaZe Clan yang sebentar lagi akan berhadapan juga dengan Yudul Lions, karena FaZe Clan sudah tertangkap basah satu pemainnya, Vintores down. Masih ada pemain-pemain FaZe lainnya, masih ada 3 pemain yang berada di bagian belakang. Mungkin ada inisiasi pingin bisa mendapatkan satu pemain terlebih dahulu, barulah nanti bisa melakukan misi penyelamatan. Tapi Mela dengan matanya sudah mulai melihat adanya pemain-pemain dari Yudul Lions yang bertengger di bagian besi-besi tersebut. Dan inilah dia Onsen yang bakal langsung menyelamatkan satu pemain tersebut. Dan ketika dia melakukan penyelamatan bakal langsung dibombardir saja, karena spot tersebut sudah ditandain oleh pemain-pemain dari Yudul Lions. Membuat Onsen pun seperti masuk ke dalam perangkap. Mau tidak mau Onsen harus tarik mundur lagi dan memberikan gap supaya dari FaZe Clan masih bisa bergerak. Iya, karena siapapun yang selamat dari tempat ini mereka bakal mengamankan bagian barat dari circle yang keempat. Hanya tinggal melihat siapa yang akan selamat dari titik ini. Yudul Lions kah atau FaZe Clan? Karena FaZe Clan yang tiba-tiba datang untuk mendobrak setup dari arah Yudul Lions. Xavier membayang-bayangi dari bagian belakang, tapi gue gak yakin DX bakal langsung join ke arah fight ini, ke arah titik ini. Karena mereka juga mendapatkan tempat yang enak. Mendingan bertahan dulu sampai tempatnya ditinggalkan sama zona. Karena ini adalah battle untuk tim-tim yang ada di pinggiran circle. Iya, karena banyak banget tim yang ada di bagian luar, cuma satu yang di bagian tengah ya. Yang bisa dibilang jadi poros zona, Geek Fam. Dan dia punya compound, punya gunung tinggi banget buat menjadi watchtower. Sementara kita bergeser menuju ke arah area Impala. Voin udah turun gunung, kayaknya tadi udah ada intake menuju ke arah PA. Dan belum kelihatan ada fight yang terjadi atau tidak. Sementara dari kamera pun melihat menuju ke arah bagian utara. Nih udah mulai kelihatan nih patternnya nih. Apakah iya Boom sama RRQ bakal ketemuan terus-menerus lagi di PMSL Summer? Iya ya, hari ini mereka bertegur sapa terus loh. Tapi ada teguran juga dari arah tim PIE yang akhirnya bisa mendapatkan knockdown secara poin. Flanknya hampir gagal cuy. Dia yang mau nembak gue yang deg-degan, tapi untungnya Rezak masih bisa mengatasi hal tersebut dan Voin bisa mendapatkan 5 elimination. Tidak hilang ke arah lobby, mereka masih bisa bertahan walaupun masih belum bisa clearing area ini. Karena masih menyisakan 2 pemain dari PIE, tapi yang jelas dari Voin mereka masih bertahan dan bisa menambah pundi-pundi poin elimination. Dan Voin kali ini harus mencari keberadaan dari PIE yang lainnya. Baru 2 yang mereka dapatkan dan masih kenok pemain terakhir tadi yang ada di gudang mereka. Menandakan PIE belum semuanya clear. Mereka harus clearing terlebih dahulu, jangan sampai lengah, jangan sampai malah mereka yang terbackstep. Karena masih ada Boboho juga yang masih butuh untuk menyeberang jalan. Karena kalau kita lihat dari Voin sendiri, mereka melakukan split ke arah 2 titik yang berbeda, 2-1 split yang mereka mainkan, dan zona masih menguntungkan ke arah mereka. Akankah mereka komit untuk mencari 2 pemain PIE yang tersisa? Kalau Voin komit, sebenarnya lebih ke arah mereka bakal nge-expose diri mereka ke arah lawan-lawan yang lain ya. Nggak cuma ke PIE, mungkin dari Boom bisa nembak juga. Dan akhirnya selesai fight antara FaZe Clan dengan Yudul Lions.
Face, ya bener, Face dengan Yudo Alliance karena memang ada tembakan-tembakan juga dari bagian luar, dari bagian Geek Family. Dan here we go, dan Xavier datang berusaha untuk menjadi third party. Karena memang dari Face Clan hanya menyisakan Mela seorang diri saja. Apakah Mela akan tertembak atau Mela akan bisa mendapatkan 1 points elimination? Karena melihat dari posisi Mela ini terlalu sulit juga dan bahkan satu granat kembang api yang meledak membuat Mela pun dipulangkan dan The Xavier berhasil untuk menguasai area jam 7-nya. Sulit. Yang bersemayam lama di situ malah nggak ada yang selamat. Yudo Alliance nggak selamat. Iya. Terus dari Face Clan juga nggak selamat. Malah tiba-tiba tempat mereka di retake oleh pemain dari The Xavier. Dan DX mendapatkan looting tambahan dari kotak-kotaknya Yudo dan juga tim Face Clan. Mereka bakal bergerak tentunya, tapi agak sedikit memainkan tempo dan sepertinya dari arah Geek Fam mereka bakal kedatangan tamu yang tidak mereka undang karena RRQ sudah mulai memancing sebuah pergerakan. RRQ sudah mulai screening kali ini, bahkan PEA juga sudah mulai dikomit dengan tim Voin. Granat demi granat bakal dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sementara Voin kali ini 4 anggota mereka sudah mulai mendekat dengan Boboho yang cukup tercicil HP-nya dan granatnya ternyata masih belum terlalu on point dan Boboho berhasil menyeberang namun ternyata PEA kembali lagi menarik ke arah belakang. Satu orang keluar dari dalam gudang. Mempertimbangkan push dari arah tim Voin. Ada granat dari Zeta juga yang masih belum dilemparkan tadi, masih belum bisa mendapatkan knockdown dan akhirnya bisa mendapatkan satu persatu ditumbangkan dan last man standing kali ini tersisa di arah luar dari gudang. Sudah dipulangkan Trexi karena lobby point bertambah untuk tim Voin. Last man standing miss kali ini yang tersisa di balik sebuah kontainer S12 kali digunakan melakukan sebuah front shoot yang berhasil. Voin berhasil meratakan secara utuh PEA. PA pulang tanpa membawa poin sama sekali. Hanya placement point saja yang didapatkan. Tapi anyway, gue bisa bilang dari Voin ini mereka nggak sembarangan maju ya. Karena walaupun mereka masih berempat, kita melihat mereka berusaha untuk mengkalkulasikan semua pergerakan terlebih dahulu. Dan mereka pasti tahu dong, oh lawannya ada 2 nih. Betul. Dan kalau kita lihat mereka nggak yang kayak, ayolah tubruk aja lah. Mereka cari dulu angle-angle-nya, bisa dapat culik 1 dulu, barulah dia mengeksekusikan semuanya dengan bersih. Tapi ini dia untuk match ke-11 dan dimana ini baru masuk stage ke-5 ya teman-teman. Tiba-tiba sisa 6. Tiba-tiba sisa 6 tim, lebih cepat ini selesainya atau bisa bilang lebih cepat pengikisan timnya ketimbang game-game yang tadi karena fight di awal sudah terlalu banyak juga. Bahkan dari Sersia pun ada inisiasi kah untuk fight menuju ke arah The Xavier karena terlihat dari The Xavier mereka pingin disengage dengan movement yang mereka lakukan. Mereka tarik mundur, mereka nggak mau di tempat yang sama. Megamind sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan dan diberikan backup oleh seorang RNJ yang ditinggalkan dari bagian gedung dengan mininya. Iya, dia ditinggal sendirian di bagian belakang, sementara 2 yang lainnya, Earthzy dan juga Megamind benar-benar memporak-porandakan defense ataupun fokus dari The Xavier ketika DX ingin mengamankan pinggiran zona. Dan ini 2 tim yang sebenarnya harus segera bergerak juga masuk ke arah zona karena dari DX dan juga dari arah Sersia mereka udah gak masuk lagi ke arah zona yang baru, ke arah zona yang paling baru aja kita lihat yang menguntungkan itu untuk Boom, Geek dan juga Voin. Karena 3 tim ini nggak perlu bergerak untuk masuk ke arah zona dan tiba-tiba Geek bisa mendapatkan 1. Lambor langsung ditumbangkan begitu saja. Ada sebuah angle yang terbuka tadi dari arah Geek Fam untuk bisa mendapatkan Lamborghini. 1 sudah diamankan dan tentunya Sersia juga melakukan press ke arah tim The Xavier. Sementara Mika pelornya terbatas 30/28. Itu dia. Ini mulai kelihatan ya, ada beberapa movement yang selalu dilakukan oleh Geek berarti mereka selalu perang. That's why kenapa pelurunya mulai habis dan juga lebih ke arah susah looting. Mereka kayaknya perang jarak jauh aja gitu loh, ngebegal-begalin orang-orang makanya masih bisa dapetin 3 points eliminasi. Dan tadi ada 1 pemain dari Geek yang ditinggalkan di bagian gunung dan udah turun gunung juga. Jadi harusnya mereka udah regroup dan sementara kita bakal fokus aja dengan The Xavier dan Sersia. Harusnya commit fight karena udah nggak ada entry lain. Kalau mau muter mungkin akan lebih riskan dan Sersia masih mencari dimanakah pemain-pemain dari The Xavier belum kelihatan. Makanya dari Megamind agak sedikit ragu-ragu dan ternyata Ardzila yang mendapatkan Shadows. 3 pemain dari Sersia. Kelihatan mereka berusaha untuk menjepit pemain-pemain The Xavier, hanya menyisakan 2 saja. Ardzila bakal komit push maju ke arah bagian dalam. Parajin kelihatan di depan sana, tapi tembakan dari Boom menuju ke arah Sersia membuat mobil mereka ugal-ugalan. Jump shot menuju ke arah bagian depan. RNG sedikit lagi bisa memulangkan Parajin, tapi
tapi Mika dari bagian kejauhan. Geekfam join the fight juga Pasta. Tinggal satu pelor lagi padahal, tapi Geekfam menikung dari bagian yang cukup jauh. Dan kali ini close combat terjadi, namun Marajin berhasil menggunakan fake ini. Urzi juga bisa memberikan backup, ternyata ada Xavier yang paling dirugikan karena mereka sudah dipulangkan. Urzi menjadi penyelamat tapi tidak dalam waktu yang lama karena granat dari Mika. Lagi-lagi Mika menjadi pengganggu untuk Xerxia, untuk The Xavier. Dan ini 4 tim tersisa, 3 tim Indonesia dan 1 tim dari Malaysia. Kabar buruk untuk Xerxia dan juga The Xavier ya, karena ternyata mereka menjadi makanan bagi tim yang sudah berada di bagian dalam zona. Tapi akhirnya sebuah suasana baru, 3 tim Indonesia survive sampai ke late game. Ada Boom, ada Voin, ada RRQ, tapi kita akan melihat POV dari Geek yang harus menahan rumah yang siap di retake oleh RRQ. Dan RRQ, akankah dia bisa retake rumah yang sedari tadi mereka inginkan? Dan juga ternyata dari bagian belakang ada Boom yang sudah mulai menjadi terpati saat ini Pasta. Ini yang paling diuntungkan RRQ karena sebelum mereka gerak nabrak ke arah Geek, mereka sadar ada Boom Esports di atas tebing, makanya mereka nggak mau untuk keluar dari rumah. Mereka segimana mungkin bisa dapetin rumah ini dan mengusir Geek dari tempat yang aman. Dan RRQ bisa mendapatkan satu granat yang bagus banget dari seorang saat ini untuk bisa mendapatkan seorang Izain. Dan Geek punya ruang gerak yang enak karena mereka juga bakal diganggu karena Boom ada di bagian belakang mereka. Granat berikut juga ternyata bisa untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. 3 poin didapatkan oleh RRQ. Dan RRQ kayaknya mereka udah mulai bisa mengerjakan PR mereka. Karena sekarang mereka sudah berhasil masuk menuju ke arah late game dengan komposisi yang begitu bagus juga, dengan timing yang begitu tepat juga. Dan Voin masih mereka memberikan tekanan. Kali ini mereka memberikan tekanan menuju ke arah Boom Esports. Dan Boom dengan diganggunya Boom oleh Voin, ini menyelamatkan Geekfam secara nggak langsung karena Boom harus berfokus ke arah Voin, bukan ke arah Geekfam. Split fokus yang dilakukan oleh Boom ini membuat Geek dan juga RRQ masih punya waktu bermain tambahan. Billing permainan mereka bertambah. Dan juga posisi dari Voin ini lebih tengah ya daripada Boom. Iya. Jadi keuntungan sebenarnya dipegang sama Voin Dangki sementara waktu. Zeta lihat dia nge-split. Bahkan split kematian yang mereka lakukan atau split mematikan kita belum tahu. Karena mematikan atau kematian itu hasilnya nanti. Betul. Ya kan? Terus juga kita melihat bagaimana dari Geek. Mereka punya M249. Gak mau sembrono gerak. Tapi ternyata Mika sudah mulai terculik juga oleh seorang Zeta. Inilah split dari Voin, di mana mereka lagi berusaha untuk mengendalikan zona dan bahkan mereka terus mengkerangkengi pemain-pemain di bagian luar supaya nggak bisa mendekat nantinya. Ya, biasanya tuh lo ngirimin satu watchtower di belakang kan. Ini 2 watchtower yang dikirimkan Voin ke arah belakang sana, di mana satu angle mereka Maxius ngelok ke arah Boom Esports, sementara Zeta ditugaskan untuk ngelok ke arah tim Geekfam. Bahkan tadi Zeta menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik untuk bisa mendapatkan pemain dari Geekfam, dan sekarang Maxius bergerak masuk ke arah circle karena memang tempat mereka atau tempat Maxius untuk ngelihat ke arah Boom sudah ditinggalkan oleh zona dan sudah ada Blue Zone yang bergerak juga membuat Maxius harus melakukan repositioning lagi ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih enak. Dan kali ini watchtower-nya adalah Zeta. Iya. Ini kalau kita lihat dari Boom, dari RRQ itu kayak kegusur terus sama Voin pelan-pelan. Dan akhirnya dari Boom pun lebih memilih, oke lah gue komit buat ngelihat ke arah pemain-pemain RRQ aja. Karena angle-nya enak juga menuju ke arah mereka. Bahkan dari bagian window-window Chicken Dinner Forecast ini menarik juga ya. Terbagi agak cukup merata, hanya ada perbedaan sekitar 5-10% saja. Bahkan sudah ada tembakan menuju ke arah Geek, berarti resmi sudah top 3 untuk Indonesia. Masih ada Boom, Voin Dangki, dan juga Rax Regum Keon. Ini dia kejadian indah yang kita saksikan kemarin terjadi lagi untuk hari ini. 3 tim Indonesia masuk ke arah late game. Siapapun yang Chicken, gua nggak peduli. Yang penting ada Chicken yang didapatkan oleh Indonesia lagi. Setelah tadi Bigetron yang sudah mendapatkan Chicken untuk di Irangel yang pertama di match yang kedua. Kali ini Chicken akan masuk antara ke RRQ, Voin Donkey ID ataupun ke arah Boom Esports. Ini dia Rezak sudah mulai melemparkan granatnya, connect atau tidak kita masih belum tahu. Splash damage-nya dalam banget, tercicil HP bar dari No Mercy begitu dalam. Itu kalau ngomongin cicilan rumah bentar lagi habis 10%, dan sementara Boom pun nggak tinggal diam, setup terus mereka lakukan juga. Abis stage 8 selesai ya, abis stage 8 selesai udah nggak ada circle lagi, tapi look at posisi, lihat dari posisi Voin.
dia udah nge-push terus, ngegusur terus pemain-pemain dari Boom sama si RRQ-nya, bikin mereka tuh nggak bisa masuk ke arah bagian dalam, bahkan dari pick tipis. Asa pun hampir digagalkan juga, ada mobil terbang, Yami hampir saja menembak menuju ke arah pemain-pemain Rex Regum Keon, tapi kali ini ada masakan granat yang cukup matang, harusnya dilontarkan menuju ke arah bagian bawah, bagian atas. Belum ada yang tumbang sama sekali, Pasta. Iya, dan No Mercy agak keserempet sama Blue Zone, agak ketutup sama mobilnya, tapi Asa yang ditugaskan menang di bagian belakang pun gak bisa berbuat banyak karena memang Blue Zone sudah mengambil andil dari hilangnya seorang Asa. Snappy pun sudah dipulangkan juga, dia ter-takedown maksud gua. Asa akan dipulangkan dan RRQ selesai perjalanan mereka. Hashtag 3 dengan 3 elimination karena memang begitu sulit untuk bisa masuk ke arah zona. Mereka tersandwich oleh dua tim yang ada di arah tebing ini. Mereka diganggu oleh Boom, mereka di-lock oleh Void, dan kali ini battle terjadi antara Void dan juga Boom Esports dan Zeta. Zeta dan Zeta. Ini orang yang emang bener-bener jadi watchtower yang sangat-sangat bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kelihatan dan sama sekali nggak aware Ponbin bakal melakukan close combat dengan satu pemain di depan sana, tapi ternyata kalah karena Maxius lah yang memenaki close combatnya. Sementara Void masih dengan 3 pemainnya. Boom masih ada kesempatan untuk melakukan revive now or never. Apa yang akan mereka lakukan? Masih bisa melakukan revive, sedang diupayakan revive tersebut, dan Yami pun sudah set up dengan smoke-nya, ditaburin saja menuju ke bagian tebing-tebingnya. Tapi kalau kita ngomongin posisi Boom lebih keserempet sama zona. Jadi andaikan zonanya mengecil pun, gua rasa bakal ada Blue Zone yang membantu Void untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner ini pastinya. Betul, dan kuncinya sebenarnya sekarang ada di Boboho. Kalau misalkan Boom Esports bisa take over Bobohonya, ini enak untuk Boomnya ngambil sisi bagian kirinya. Cuman masalahnya Boboho kayaknya belum ketahuan sama Boom Esports, atau Boom Esports masih belum mengetahui posisi dari seorang Boboho, karena Boboho benar-benar nahan tembakan sama sekali. Dia ingin menembak di waktu yang tepat dan kondisinya memang berimbang 3 melawan 3. Mereka punya heading position masing-masing, tapi setup dari Void benar-benar masih harus dicari oleh pemain dari Boom Esports, dan tembakan sudah mulai dilakukan kali ini. Yami menerima cicilan damage yang begitu banyak, dan Boboho sudah mulai terspot. Ada lemparan granat ke arah bawah sana, namun belum bisa melakukan knockdown karena Boboho. Sebuah baki bergerak kali ini, masih bisa ngumpet. Masih bisa ngumpet Zeta untuk mendapatkan sebuah off angle tipis untuk bisa ngeblok tembakan dari Boom Esports. Deg-degan kan? Ini fans Boom sama fans Void lagi pada deg-degan nontonnya karena 3-on-3 situation, posisi berimbang dari segi kuantitas pemainnya. Ada satu tembakan yang dibuka, satu pemain Boom sudah down, bahkan saling bertukar nyawa satu sama lain. Ini cilaka karena hanya ada Flyboy saja. Nyawa dari Boom tergantung sama Flyboy, tapi Blue Zone-nya sudah mulai menyelimuti badan dari Flyboy. Akhirnya Void Donkey ID akan langsung mengamankan winner chicken dinner mereka yang pertama. Datangnya Boboho, datangnya Rocky, line up mereka dibantu dengan Devian membuat Void lebih strong lagi, lebih galak lagi, bahkan mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka. Di hari pertama mereka bermain, berarti dari Indonesia tim yang belum mendapatkan chicken tinggal 3. Ya, berkurang lagi ya. Morph Team belum, RRQ belum, sama satu lagi itu berarti dari, udah tinggal 2 berarti. RRQ, Ryu, dan juga Morph Team. Karena Bigetron udah, Point Donkey ID juga udah, barusan kita ngelihat dengan jumlah elim yang begitu fantastis. Terakhir tadi gue lihat 12. Entah ini bakal bertambah lagi atau 13. tidak. 13 elimination ternyata dari Point Donkey ID untuk chicken yang mereka dapatkan di Miramar yang pertama. Gua kira RRQ bakal chicken atau Boom yang bakal chicken, mengingat dua tim ini punya track record bagus di Miramar. Ya, apalagi kan liga gitu kan. Betul. Tapi Void juga terkenal dengan Miramarnya sebenarnya gitu. Dan gua kalau Void yang sekarang terkenal bagus di Miramarnya, menurut gua karena faktor ada Bobohonya. Dia ngebawa kayak pemikiran itu karena waktu Boboho di di MRPX itu Miramar MRPX bagus. Oh iya. Tapi Razak sih. Razak juga. Iya, Razak kenapa